tapi sekarang bakal lebih ke fire chat questions gitu. Nanya-nanya langsung ke Kak Tommy-nya. Jadi kalau misalkan yang mau nanya ya boleh langsung. Jadi kayak kita nggak ada Q&A time-nya gitu loh. Nanya aja bebas. Oke, udah ada Ben. Tadi kayak Alfian juga dari pagi udah datang nih. Dari pagi, Ri. Dari awal. Oke. Ayo, jadi udah kita mulai aja kali ya. Udah jam 7:06. Jadi mungkin gue bisa record dulu buat yang nggak... Oh, udah record ya, Jo? Oke, udah. Udah ya? Oke. Oke, hi everyone. Thank you for coming to expert sharing session yang ke-16 di Revoyu. Hari ini kita topiknya adalah how to manage influencers effectively. Karena sebenarnya topik minggu ini, untuk teman-teman yang lagi belajar di batch 3, topik minggu ini adalah social media organik. Jadi kemarin sempat nanya-nanya juga sih ke Kak Radit, apa ya topik yang bisa dibahas untuk expert sharing session yang bisa komplementari sama topik minggu ini. Kayak gitu. Jadi, oh influencer marketing nih seru nih kayaknya. Nah, terus Kak Radit juga kebetulan nge-share kita kontaknya Kak Tommy nih. Jadi Kak Tommy ini adalah founders-nya MPP Agency. Right, Kak? Mungkin ntar Kak Tommy bisa perkenalkan diri lebih lengkap ntar. MPP Agency itu apa dan Kak Tommy di sini perannya sebagai apa? Jadi without further ado, mungkin kita mulai perkenalan. Kita mulai aja dulu ya sesinya. Silakan Kak Tommy, perkenalkan diri. Oke. Masih ke-mute, Kak? Boleh di-unmute dulu. Oke, selamat malam semua. Saya Tommy. Kenalin dulu, aku Tommy. Aku foundernya Mitra Prestasi Agency. Mitra Prestasi apa sih? Mitra Prestasi itu influencer agency, khususnya kita handle seperti talent management, terus influencer marketing, yang biasanya kita tuh handle-nya untuk brand-brand misalkan startup seperti Dana, JDID, lalu Paros. Dulu Radit itu salah satu klienku di JDID juga, sekarang dia di Topet sih. Tapi ada beberapa lain kayak misalkan Paros juga. Kebetulan ini yang aku show di Instagram kantorku masih baru dikit karena baru banget dibikin. Sebelumnya kita nggak pernah bikin ini. Baru banget kita mulai untuk bikin portofolio sih, kayak gitu. Nah, timku sekarang udah lumayan banyak, ada sekitar 20 orangan. Nah, 20 orang ini kebanyakan nge-handle ataupun mengkontak atau berkomunikasi dengan si influencer atau artis-artis atau selebgram gitu. Oke, thank you for the quick intro. Oke, kita jadi sebelum masuk ke sesi fair chat questions-nya, mungkin gue mau jelasin dulu untuk Q&A ya. Jadi buat teman-teman, kita open Q&A aja. Kalau ada yang mau nulis pertanyaannya mungkin agak malu untuk nanya langsung, boleh banget buka slido.com, terus nanti diketik aja code-nya itu Revoyu, R-nya besar, U-nya besar, terus bisa tulis pertanyaan kalian, nanti akan kita tanyain. Kan aku atau Julian tanyakan langsung. Tapi buat yang mau nanya langsung, aduh males deh buka-buka Slido, mau nanya aja langsung. Boleh buka, langsung pakai raise hand feature di Zoom. Buat anak-anak batch 4 yang mungkin masih bingung, raise hand feature itu apa. Jadi kalau kalian masuk ke di bawah-bawah tuh, di bawah-bawah screen kalian ada tulisan partisipan. Nah, ntar partisipannya diklik, terus akan keluar pop-up. Di sebelah kanannya itu ada tulisan raise hand. Jadi ntar kalian klik aja tulisan raise hand-nya kalau mau nanya. Jadi gitu ya, buat yang mau nanya bisa ke Slido atau raise hand. Oke. Oke. Sip. Oke, kita buka aja mungkin kita mulai pertanyaannya. Yes, ini basic aku banget. nyediain deck. Ya, nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa banget. Masuk ya, kita ke pertanyaan pertama. Basic, ini pertanyaan mendasar sih, Kak. Sebenarnya influencer marketing itu apa sih? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu juga. Influencer marketing tuh ya marketing menggunakan influencer. Jadi balik lagi, influencer tuh apa sih? Influencer tuh orang-orang yang mempunyai pengaruh ataupun bisa jadi kayak anggaplah trendsetter ya. Sehingga audiens ataupun followers ya, kalau sekarang kita sebutnya, followers tuh mau mengikuti ataupun menggunakan produk ataupun jasa yang dipromosikan oleh si
influencer gitu. Jadi makanya disebut influencer marketing, si brand ataupun owner dari si produk ataupun si marketing dari si perusahaan itu menggandeng mereka gunanya supaya si influencer ini bisa mempengaruhi followers-followersnya, mempengaruhinya dalam kata positif ya, mempengaruhi followersnya ini untuk menggunakan si produk atau jasanya itu, gitu. Simpelnya. Kalau yang bisa disebut influencer itu gimana sih Kak? Maksudnya kita kan kalau mungkin ada teman-teman juga yang followersnya di sosial media udah lebih dari sekian ribu, apakah itu udah bisa disebut influencer juga? Atau mungkin orang-orang yang cuma muncul di TV atau yang udah pernah iklan di brand-brand besar, itu gimana sih definisinya influencer? Sebenarnya sih sekarang kesannya jadi agak saru ya. Influencer ataupun selebgram ataupun yang lain gitu ya. Buzzer ataupun YouTuber dan lain-lain tuh udah mulai saru gitu definisinya. Tapi sebenarnya pada awalnya influencer adalah orang yang bisa mempengaruhi walaupun itu positif ataupun negatif. Contoh kalau misalnya kita ngomong Reza Arab gitu ya. Orang mulai terpengaruhi, dia influencer menurutku. Orang terpengaruhi jadi ngomongnya kotor, ya kan, ngomongnya kasar gitu. Dengan cara gaya main game dia, akhirnya dia mempengaruhi orang untuk menggunakan kata-kata dan atau memaklumi bahasa-bahasa yang digunain gitu. Nah, beda ataupun bisa juga yang positif seperti Tasya Farasya gitu ya, mungkin udah pada tahu, ataupun influencer-influencer seperti traveling, mungkin Her Journey udah pada tahu. Itu mereka memberikan hal yang positif. Jadi kayak misalkan nih, oh jalan-jalan ke sini, oh kelihatannya seru nih gitu ya. Terus jadinya akhirnya mau datang ke sana, terus mau ikutan foto ataupun mau ikutan berwisata di sana gitu. Nah itu kalau Tasya Farasya, oh gaya make up-nya lagi seru nih, akhirnya dia ikutin. Jadi influencer itu intinya adalah orang yang bisa mempengaruhi baik itu positif ataupun negatif, influence. Nah tapi beda dengan selebgram. Selebgram itu adalah orang-orang yang mempunyai follower banyak, entah itu karena dia artis atau bahkan juga sebagai influencer gitu. Intinya selebgram kalau definisi dari kami gitu ya, biasanya adalah orang-orang yang mempunyai followers banyak gitu. Nah, kalau dibilang berapa sih standarnya untuk orang disebut influencer gitu ya, tadi pertanyaan kamu. Sebenarnya kalau ngomong influencer tuh kita bisa bagi beberapa jenis. Pertama, mega itu biasanya yang di atas 1 juta followers, ataupun makro di atas 100.000 followers, lalu bisa mikro biasanya di bawah 100.000 sampai 10.000, lalu nano influencer mungkin kebanyakan kita bisa dibilang nano influencer karena paling nggak kita bisa memberikan pengaruh kepada teman, minimal pakai ini dong nih, ini seru, enak banget nih gue cobain tadi, let's say gue tadi minum chat time rasa apa ya, rasa green tea gitu misalkan, enak banget. Nah kita bisa mempengaruhi teman kita disebutnya juga sudah sebagai influencer dengan kelasnya nano influencer gitu. I see. Jadi emang yang penting tadi ya orang yang bisa mempengaruhi orang lain gitu. Terus tadi dikategorikan lagi ya, jadi beberapa kategori berdasarkan jumlah followersnya. Ya, Gitu ya, betul. Kak? Dikategorikan kayak kelas-kelasnya ya. Iya. Okay. Ini ada pertanyaan yang relevan nih, Ri, dari Boleh. slide. Yang pertama tuh cara ngukur atau nentuin call untuk brand. Oke. Oh, ini butuh, jadi misalkan brand itu, cara kita melihat brand ini tuh butuh yang nano, mikro, makro, atau yang udah level seleb, itu gimana menurut Kak Tommy? Balik lagi, kalau ini ujung-ujungnya sih biasanya ke budget gitu ya. Nah, kita lihat dulu dari segi brandnya yang mau dipromosikan seperti apa gitu. Kita sesuaiin budgetnya, misalkan kalau budgetnya memang besar gitu, jangan ragu-ragu kita pakai yang besar juga. Let's say kalau misalkan kita butuh reach-nya banyak dan produknya itu misalkan FMCG, misalkan kayak Supermie, Indomie gitu ya, yang semua orang tuh bisa beli gitu ya. Itu jangan ragu, kalau memang budgetnya gede ya kita pakai aja yang paling besar. Let's say sekarang tuh yang paling besar kan Raffi Ahmad gitu ya, Baimong dan lain-lain yang jangkauan dan reach-nya besar. Nggak usah ragu kalau memang perusahaannya sebesar gitu ya.
ataupun kayak dana yang memang company-ku pegang gitu, ya kita nggak boleh ragu untuk pakai yang besar gitu. Tapi kalau misalkan brandnya memang nggak masif seperti itu, ya kita sesuaikan juga dengan budgetnya. Balik lagi, target pasarnya siapa nih dari si bisnis ini nih? Kalau misalkan itu food, misal atau makanan, kita bisa kok pakai food blogger, dan kita cari yang rate-nya sesuai dengan budget kita gitu ya. Terus kalau memang produknya itu berkaitan dengan traveling, misalkan pas travel atau apa, ya kita bisa cari influencer traveling gitu. Let's say kalau sekarang banyak juga yang dari yang kecil sampai yang besar. Tapi balik lagi UUD sih, ujung-ujungnya duit. Jadi kita tetap harus sesuaiin dengan budgetnya si brand tersebut gitu. Tapi jangan lupa juga untuk memilih influencer tuh kita harus yang namanya cek dulu nih. Jangan sampai salah milih influencer target karena followernya gede langsung kita ambil gitu ya. Nah, kita harus cek detail, jangan sampai kita ketipu. Ketipunya dalam arti kata gini, sekarang kan gampang banget ya beli followers gitu. Wah, followersnya udah 50.000 nih, wah ini influencer nih, reach-nya lumayan besar gitu ya. Tapi ternyata itu hasil beli. Makanya kita bisa cek dengan engagement dia. Misalkan engagement tuh interaksi ya, interaksi dia dengan followers gitu. Misalkan like-nya dia banyak, komen dia banyak, terus dia juga tektok-tektokan dengan followers dia gitu ya. Itu bisa kita jadiin patokan gitu. Itu Oke. sih untuk milih Ini followers. masih ada nih yang relevan juga dengan pembahasan tadi dari Kak Tommy. Tadi kan udah dijelasin tuh yang call, influencer, selebgram. Nah ini ada yang nanya juga nih bedanya sama brand ambassador. Benar. Mungkin. Bagus itu pertanyaannya. Brand ambassador ya. Brand ambassador, influencer tadi seperti yang aku jelasin gitu ya. Di lapangan, influencer itu biasanya, ini berbeda dengan, maksudnya perbedaan dengan brand ambassador kan ya. Di lapangan, influencer itu biasanya tidak dikontrak. Jadi, one shoot aja nih, misalkan, endorse dong untuk ini, produk ini gitu. Nah, itu biasanya influencer. Influencer marketing ya, bukan influencernya. Influencer itu orang. Jadi maksudnya mungkin perbedaan influencer marketing dengan brand ambassador kali ya. Nah, kalau influencer itu endorsement, jadi cuma sekali. Misalkan promosiin kopi. Ini kopi enak banget gitu ya. Terus rasanya enak banget, kopinya pas, bitter sweet-nya juga enak. Nah, itu influencer. Jadi dia tidak terikat kontrak, ataupun kalaupun kontrak dalam jangka waktu 1 bulan paling lama gitu ya. Itu, dan dia tidak eksklusif, misalkan dia terima brand lain pun ya boleh gitu. Tapi berbeda dengan brand ambassador. Brand ambassador itu orang-orang ataupun organisasi yang dikontrak secara khusus dengan misalkan waktu 6 bulan sih paling minimal. Nah, mereka menjadi icon ataupun jadi brand image dari si perusahaan gitu. Nah, sehingga pada umumnya mereka ini terikat bahkan di kesehariannya. Kalau misalkan let's say ada yang tahu Ibnu Jamil gitu ya. Ibnu Jamil kebetulan temanku sih ya. Nah, dia itu brand ambassador untuk JBL, itu apa? Speaker, terus Puma, sepatu. Nah, jadi pada kesehariannya dia dikontrak ataupun diikat untuk tidak pakai produk brand selain Puma, sepatu Puma gitu. Kalau misalkan sampai ketahuan dia pakai sepatu Adidas gitu ya, terus sampai kedengaran ke brand, ya tanggung sendiri akibatnya. Jadi biasanya ada putus kontrak ataupun bahkan denda gitu. Sedangkan kalau influencer enggak, gitu sih bedanya. Intinya brand ambassador itu orang yang diikat dengan certain waktu, misalkan 6 bulan ataupun 1 tahun. Gitu sih. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin, Jul? Oh iya. Ada. Dikit gitu ya, ada ingat cerita lucu dulu. Boleh. Mungkin pernah tahu Isyana Saraswati ya. Dulu dia itu brand ambassador untuk Oppo kalau nggak salah. Nah, suatu ketika dia terjadi masalah, dia nge-tweet pakai iPhone.
Padahal dia brand ambassador Oppo. Ya besoknya dia diputus kontrak sih. Gitu. Jadi makanya sebagai brand ambassador ya harus hati-hati, apalagi agensi ataupun manajemennya harus benar-benar jagain agar si persona ini atau si orang ini tetap jadi ikonnya si brand tersebut gitu loh. Oke. Ada lagi nih Ri, ada 5 question lagi dari Banyak banget ya. Slido. Ya. Ada on fire nih. Ya. Ini dari Anonymous, jadi gue nggak bisa panggil orangnya. Jadi sebelumnya di lecture itu kita sempat bahas tentang influencer. Jadi kalau influencer di Indonesia itu katanya nggak welcoming to affiliate marketing gitu loh, Kak. Oke. Pertanyaannya mungkin apakak Radit punya insight dari sisi merekanya, kenapa mereka mungkin nggak welcome untuk affiliate marketing? Oke. Aku nggak tahu nih. Affiliate marketing di sini definisinya orang, kalau misalkan benar tolong dibenerin ya. Affiliate marketing ini orang-orang ataupun perusahaan ataupun website yang kalau barang laku baru dapat komisi ya? Yap. Betul ya? Betul. Jadi Per kenapa? conversion. Gimana? Per conversion. Ya, per conversion. Jadi kalau affiliate marketing ini biasanya sebenarnya sih ini balik lagi. Kalau untuk saat ini memang belum. Tapi ke depan saya yakin akan orang influencer akan welcome. Karena di Cina bahkan sudah sangat mature di sana. Influencer itu menjual produknya, ketika laku baru dapat commission base. Jadi baru dapat komisi gitu. Bahkan di Cina udah ada namanya tiktokmalls.com. Kebetulan itu klienku yang saat ini kantorku itu akan membuka ke arah sana, affiliate marketing gitu. Jadi kalau si KOL jualan baru dapat komisi. Gitu. Tapi kenapa sekarang mereka masih tertutup? Karena memang sistemnya belum ada nih. Selain sistemnya belum ada, mereka terbiasa orang gue udah bikin konten capek-capek, terus kalau nggak ada yang beli, masa gue nggak dapat komisi gitu kan? Simpelnya sih kayak gitu sih. Jadi ketika mereka masih pola pikirnya adalah gue udah bikin konten, masa gue nggak dibayar? Walaupun memang produknya nggak laku, at least lo udah dapet brand awareness dari followers gue gitu. Itu yang kenapa saat ini masih ditolak oleh para influencer. Tapi ke depannya, influencer ini kan akan makin banyak. Semua orang akan berusaha jadi content creator. Nah, akhirnya untuk memikat ataupun mendapatkan pundi-pundi uang dari brand, mau nggak mau ke depannya orang akan melakukan affiliate marketing. Tapi mungkin nggak di 1 atau 2 tahun lagi gitu. Mungkin di 3 tahun lagi. Di Cina sudah memakai affiliate marketing. Di sini belum. Gitu sih. Oke, thank you, Kak. Mudah-mudahan menjawab. Kaget juga ada yang ngerti tentang affiliate marketing. Ternyata ini isinya orang-orang expert semua, jangan-jangan. Mantap. Sayangnya tadi anonim nih. Anonim mungkin yang merasa punya pertanyaan tadi, mungkin mau ada follow up question? Iya, ini hebat juga ya. Jarang-jarang ada yang ngerti affiliate marketing, kecuali memang kerjaannya di bisnis digital marketing sih. Hebat. Ada yang mau nanya langsung tentang affiliate marketing tadi? Oke, enggak kayaknya Joe, malu kayak. Oke. By the way, thank you. Itu pertanyaan keren sih. Ya. Next ada lagi nih dari Gofar Hilman. Kayaknya ini mungkin sama Lagi jauh. Gofar. Oke. Ini nih dia mau kepo prospek agensi. Kalau ada gimmick kayak Gojek sama Rich Brian atau Bu Siska gitu, dealing dan settingannya gimana? Mengingat gimmick banyak hal sensitifnya. Boleh diulangi pertanyaannya, kurang jelas? Jadi tentang prospek di agensi nih. Jadi kalau ada gimmick di agensi ya. Kalau ada gimmick kayak Gojek sama Rich Brian atau Bu Siska gitu, dealing dan settingannya gimana, Mas? Mengingat gimmick banyak hal sensitifnya. Oke. Itu termasuk salah satu ide atau strategi konten KOL. Jadi biasanya itu bukan prospek sih tepatnya. Itu lebih kayak gimana cara membuat strategi konten sepertinya sih. Kalau prospek kan berarti masa depannya kayak gimana gitu ya. Nah itu untuk si konten, kayak misalkan si Ibu Siska tuh nggak usah yang kemarin gantung spatula ya? Iya benar.
Betul kan ya, Gojek ya? Betul. Nah, itu tentu di awal kita akan bikin nih yang lucu-lucu, ide-ide kreatif apa sih yang nanti bisa kita bilang settingan supaya nanti mendapatkan reach-nya lebih gede gitu. Jadi contoh kayak misalkan kemarin tuh kan yang Ibu Siska pertama dia bridging dulu. Saya udah berapa tahun dia bikin storytelling, saya udah berapa tahun nih bikin masak gitu ya. Mungkin udah saatnya saya pensiun. Akhirnya orang men-trigger, wah ada nilai emosional yang bisa didapat, wah sedih banget gitu. Biasa gue nontonin tiap hari dan lain-lain. Makanya pertama, ketika ngebuat strategi konten, harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harus sedih banget konten yang akan dibuat. Kalau memang mau viral ya, Ibu Siska termasuk viral. Harus seneng banget, harus ngeselin banget, atau harus bikin marah banget. Makanya keempat elemen ini yang biasanya saya suruh untuk anak-anak kalau mau bikin strategi konten gitu. Nanti ada yang pernah saya bikin, mungkin pernah lihat, cuma sekedar brand awareness aja. Tahu-tahu nggak taunya promosi gitu. Kan biasanya belakangan kayak gitu ya. Sekarang tuh seringnya kayak gitu, kayak si Ibu Siska nggak taunya endorser Gojek gitu. Akhirnya orang ya udah, tapi lucu-lucuan juga. Bahkan kalau misalkan di Lambe Turah gitu, kalau sekarang follow Lambe Turah, dia sering banget tuh si Shopee bikin konten yang awalnya gayanya Lambe Turah gitu ya. Terakhir nggak tahu disuruh cek aplikasi Shopee gitu. Nah, makanya itu termasuk dari salah satu strategi konten yang harus kita pikirin. Setelah bridging, ada eksekusi, lalu closing. Itu sih, itu cara biasanya yang kita terapin untuk anak-anak supaya bikin kontennya menarik, KOL-nya nggak cuma ngepost gini aja, halo guys, thank you, kopinya nggak gitu doang, tapi kita bikin storytelling-nya yang menarik. Istilah katanya kalau orang TV bilangnya settingan sih. Settingan. Siap. Gitu. Oke. Mungkin menjawab ya. Ya. Oke, thank you Kak. Ada lagi nih Kak. Masih berkaitan juga dengan tadi. Untuk melihat relevansi setiap influencer itu gimana ya Kak? Standarnya gimana gitu? Itu relevansi dengan brand kayaknya, Kak. Oh, jadi ketika milih. Oke. Sebenarnya gini, tergantung sama brandnya. Banyak brand yang berpatokan, kalau gue produknya tentang makanan, pengennya influencer makanan. Betul kan ya? Rata-rata mungkin seperti itu ya. Tapi sebenarnya yang butuh makanan nggak cuma influencer makanan, tapi setiap orang itu pasti makan. Jadi cara memilih relevansinya yang tepat adalah kita lihat komen-komentarnya. Apakah orang ini kontennya itu memiliki engagement yang tinggi di konten-konten yang menurut kita masuk. Misalkan kalau dia makanan gitu ya, ketika dia bikin postingan makanan, mungkin kita bisa cek feed-nya gitu, postingan makanan, menarik. Ketika dia bikin postingan makanan, banyak yang komentar, enak nih, gitu. Mau coba bikin, mau coba pesen gitu ya. Jadi nggak harus selalu berpatokan dengan si genrenya si influencer gitu. Jadi bisa aja kita kait-kaitkan selama engagement ataupun akunnya ini bagus gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan kita jangan berpatokan, kalau influencer gadget, ya udah, produknya gadget, kita influencer di gadgetin saja gitu. Padahal belum tentu. Siapa tahu aja di artis ataupun bahkan di Tasya Farasya yang memang dia skincare gitu, terus handphonenya bilangnya kameranya bagus, nah dia bisa foto dengan kamera bagus gitu, dengan handphone yang bagus. Jadi bisa dicocok-cocokin, nggak harus selalu jadi patokan harus satu genre. Tapi bukan berarti nggak boleh genre yang sama gitu. Jadi lebih tepatnya bisa di custom sih, di mix aja. Berarti kalau gitu agak beda gitu ya Kak, sama kalau lagi milih brand ambassador misalnya. Kan mungkin kalau lagi milih brand ambassador dipilihnya mana ya orang yang personanya cocok sama brand kita gitu. Kalau misalkan influencer berarti enggak terlalu mempertimbangkan itu juga ya? Betul.
Sebenarnya balik lagi sih. Kalau untuk influencer kan one shoot. Maksudnya ya udah sekali posting kan. Jadi dia nggak jadi image ataupun jadi personal si brand gitu. Nah, kalau brand ambassador benar-benar harus pilih. Jangan sampai produknya tentang vitamin atau kesehatan, tapi pas lagi dipromosiin sama yang dia sering banget sakitan gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan sekali influencer, apalagi dengan bridgingnya idenya menarik, misalkan produknya vitamin atau kesehatan atau makanan sehat gitu, yang endorse biasa aja gitu, badannya nggak yang kelihatan sehat banget, tapi bisa diganti dengan ide cerita yang menarik, misalkan gue lagi coba untuk produk ini 1 bulan ini udah ada perubahan banget nih, berat badan gue udah naik, muka gue lebih cerah kayak gitu, walaupun nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi bisa banget digali di captionnya ataupun di story yang akan diterapkan gitu. Sama kayak Ibu Siska gitu ya. Ibu Siska kan dia bukan jualan GoFood kan, tapi dibikin ceritanya ujung-ujungnya bisa pesen GoFood gitu. Kayak gitu. Oke, thank you Kak. Next ada Ronald nih. Silakan Ronald. Mau nanya langsung kayaknya. Halo Kak, aku Halo. mau nanya nih. Jadi beberapa hari yang lalu itu aku lihat satu YouTuber dia affiliate marketing sama webtoon ya. Jadi masukin kodenya terus dapat koin gitu sekian. Nah, keesokan harinya pas aku lihat YouTube ada video dia yang dia ads dia ads sendiri sih, pakai channel dia sendiri. Nah, aku mau nanya itu sebenarnya legal gak sih kalau misalnya YouTuber itu yang affiliate marketing dia pakai viewer selain viewer dia tapi pakai Google Ads gitu loh. Terus yang kedua kalau di antara biar nggak lupa. terus kalau misalnya di antara YouTuber atau influencer gitu emang lazim nggak sih Kak pakai Google Ads gitu? Oke. Untuk naikin reach. Jadi gini, kalau yang pertama itu tergantung kontrak sama brand. Aku sih nggak percaya kalau itu affiliate marketing. Nah, sekarang itu memang brand menyediakan kode kupon untuk mengukur seberapa efektif si influencer ini gitu. Jadi kalau misalkan kayak campaign-campaign yang kita udah jalanin, kita bayarnya tetap per post, tapi kita taruh kode kupon supaya supaya kita bisa ukur nih berapa orang yang nge-redeem. Kalau misalkan jelek yang nge-redeem, berarti influencer ini jelek dan kita akan nggak akan pakai dia lagi gitu. Jadi bukan berarti selalu affiliate marketing karena tergantung dengan kontraknya. Tapi belum tentu juga saya benar, mungkin aja memang affiliate marketing gitu. Siapa tahu dia dibayar per koin yang di-redeem. Tapi setahu saya sampai saat ini belum banyak yang mau, kalaupun mau memang influencernya udah jarang banget dapat endorsan kali ya. Baru mau untuk sharing profit kayak gitu. Nah, kenapa dia pakai ads? Berarti si brandnya ini ataupun si agensinya sudah menyediakan budget untuk ads. Jadi dia kasih biasanya, tolong dong supaya reach-nya lebih gede, awareness lebih banyak tentang produk ini, kita kasih budget ads dong gitu. Misalkan 1 juta, bisa juga si YouTube ini dikasih aksesnya ke saya sebagai agensi, nanti saya yang jalanin ads-nya atas persetujuannya si YouTuber gitu. Jadi nggak selalu itu affiliate marketing, bisa jadi itu memang kontrak base-nya mereka diperbolehkan untuk memboosting si videonya lewat Google AdSense, Google Marketing, maksudnya Google Ads gitu ya. Dan si koinnya ini bisa jadi hanya untuk cara mengukur apakah si influencer ini oke atau enggak, gitu sih. Nah, pertanyaan kedua, lazim atau enggak seseorang atau YouTuber pakai ads untuk menambahkan viewer ataupun naikin channel subscribernya gitu ya. Ya lazim banget, bahkan
hampir semua influencer yang kita pegang kita suruh untuk ngelakuin itu. Karena kalau misalkan kita cuma ngandelin organik aja, si Google sendiri belum tentu suka. Karena kita programnya kan ada di YouTube. YouTube itu situ punya Google. Atau Instagram itu punya si Facebook gitu ya. Nah, akan lebih baik ketika kita juga jajan nih ke si Facebook atau jajan ke si Google. Supaya postingan-postingan kita juga dibantu sama dia di boost gitu. Itu sih. Jadi pasti lazim banget. Oh, jadi itu belum tentu karena dia lagi sepi yang nge-redeem, jadi dia pakai Google Ads itu ya. Tapi bisa Enggak, aja dari brand itu ya. Oke deh. betul. Thank you. Dari brandnya sendiri yang memang memberikan budget untuk itu. Gitu. Tapi ada juga salah satu influencer kita yang kita lihat, aduh nih jelek banget nih view-nya nih. Yang nge-redeem juga dikit banget gitu. Yaudah deh, gue sebagai agensi daripada gue malu udah mau merekomendasikan KOL ini, dan kita udah bilang KOL ini pasti bagus gitu. Nggak taunya performance-nya jelek. Akhirnya saya sebagai agensi ya udah deh kita spend budget supaya performance-nya bagus. Bisa jadi kayak gitu. Oke, pretty clear ya, Ronald. Sip. Kak, masih mau nanya sih mengenai influencer marketing sama other digital marketing channels. Jadi Boleh. kalau dari penjelasannya Kak Tommy tadi, berarti ketika ada satu perusahaan lagi ngejalanin influencer marketing, dibarengin sama Google Ads atau mungkin Facebook Ads, itu tuh sah-sah aja dan emang lazim tadi kan? Cuman pertanyaanku, kalau gitu berarti ngukur efektivitasnya gimana ya? Karena kan itu budgetnya juga terpisah. Jadi ketika ada yang berhasil, itu tuh berhasil dari sisi mananya, terus penasaran aja sih gimana cara ngukurnya. Nge-track-nya tuh gimana? Sebenarnya at the end of the day itu gimana hasil atau reportnya kan. Kalau kita sebagai agensi gitu. Nah makanya, tapi pada prosesnya sebagai agensi ataupun sebagai yang memang memilih influencer gitu ya, kita harus lihat dulu organiknya udah bagus atau belum gitu. Jadi dari sisi organiknya ataupun engagement rate dia biasanya udah bagus, paling nggak kita tidak gambling. Kalau memang jelek, berarti memang kondisinya ide konten yang kita berikan jelek, ataupun yang memang lagi bau aja kalau kita bilangnya gitu. Lagi kurang nih gitu. Misalkan waktu itu kampanye bagus, tapi tiba-tiba ada isu yang jauh lebih menarik gitu. Kayak sekarang tuh isunya ke kata-kata anjay, ya gitu. Padahal ada beberapa ide-ide ataupun influencer-influencer marketing yang lagi menarik, tapi akhirnya ketutupan sama kata-kata anjay itu gitu. Sama yang lagi Akhirnya viral. kan gagal gitu. Makanya iya, karena lebih viral kan kata anjay doang gitu. Akhirnya ya pada akhirnya ya mau nggak mau harus mengeluarkan budget supaya performance-nya sesuai dengan yang dijanjikan atau KPI. Tapi pada awalnya kita tetap harus milih berdasarkan si KOL-nya ini organiknya bagus atau enggak. Jadi kita nggak gambling gitu. Itu cuman kayak peluru terakhir aja sih. Peluru terakhir kalau misalkan performance-nya jelek. Kita pakai Google Ads. Gitu. Oke. Ini ada satu pertanyaan mungkin dari Eric. Eric Doni mau langsung nanya, mungkin boleh unmute. Kalau ada. Kayak sedang bingung gimana cara unmute-nya. Mungkin aku unmute-in. Oh gitu. Oke. Oke. Kalau aku Mungkin aja yang nanya. Hah? Oh, udah ada yang nanya. Ya, kalau aku aja yang nanyain, dia nulis oleh. Ada tools nggak sih Mas buat cari influencer atau akun publik buat promote? Jadi ada tools nggak sih buat nyari akun influencer tersebut gitu? Atau harus manual ya nyarinya ya? Khususnya buat brand masih kecil gitu loh Mas. Oh, sebenarnya ada ini untuk brand kecil ya maksudnya ya? Ya, case-nya brand kecil sih. Mungkin ada tools yang free kah atau gimana? Atau emang harus manual aja nyarinya? Enggak. Udah ada banyak banget perusahaan yang ngedata-datain genre-genre tertentu untuk influencer. Dan website-websitenya itu udah mendukung untuk ngitung engagement rate. Contoh kayak misalkan Social Buzz, Icon Reel. Mungkin kamu lagi share screen ya? Iya, aku lagi share kan. Katanya Boleh Mas share buka screen. Oh, aku aja yang share ya. Boleh, boleh. Bentar. Gimana caranya? Kamu lagi share screen soalnya?
Oke, aku share screen ya. Sorry sebentar. Udah ya? Ya, udah. Udah, oke. Sorry, tadi habis baca mangga. Ini enggak kebaca. Ketutupan lagi. Sosiabas. Nah, ini salah satu untuk cari influencer bisa di sini. Jadi bisa cari ini micro influencer, macro influencer, dan lain-lain. Ini nanti bisa dikotek-kotek sendiri. Nah, untuk mengukur engagement rate, dia juga udah ada ukurannya. Bentar ya. Sorry, misalkan Sosiabas engagement rate. Nah, ini juga udah ada studi-studinya. Sebenarnya di sini udah lumayan oke nih. Engagement rate-nya berapa sih yang bagus gitu ya. Terus dan lain-lain. Nah, kamu bisa hitung sendiri di sini. Share screen-ku kelihatan nggak sih? Kelihatan? Kelihatan ya. Kalau di websiteku sendiri udah ada Atomic. Di bagian tools, compare IG profile. Let's say ini ya. Siapa yang akun Instagramnya dibuka? Kamu Siapa dibuka? tuh? Enggak, Kak, aku di private. Ya. Nah, misalkan Aukarin ya. Di sini kalau misalnya kita cek, bisa kelihatan nih namanya siapa, followersnya dia 5,6 juta, following dia 5.800, average like setiap kali posting kurang lebih di 127.000, komennya 400-an, average engagement-nya totalnya like sama komen gitu ya, kurang lebih di 127.000. Nah, engagement rate-nya 2,26%. Maksudnya engagement rate itu bagaimana si followers-nya itu misalkan ada 5 juta. Nah, yang engage sama dia, yang like ataupun yang komen kan sekitar 127.000. Berarti ini 2,2%-nya. Gitu. Kayak gitu sih. Nah, selain engagement rate yang tadi, kita harus bisa cocokin dengan akun yang memang pengen kita jalanin gitu. Nih, udah banyak company yang ngedatain tentang si followers engagementnya kayak gini. Udah ada female, male gitu, hot beverage dan lain-lain. Nanti akan keluar sendiri di sini nih. Oh, ada siapa Joshua Otai, let's say female, followersnya 100.000 sampai 10.000. Ngomongin tentang fashion, ada di sosial media Instagram, filter deh. Nah, ini contoh-contohnya tuh. Ada Tiara Nurmasali, Nancy Agita, Rianari, dan lain-lain. Kayak gitu sih. Gitu. Itu salah satu cara untuk influencernya. Dan free lagi tools-nya ya? Ya, free. Tapi ada juga yang berbayar. Gitu. Ngomong-ngomong soal tadi, biar supaya viral, ini Instagramku nih. Mungkin dulu pernah ada, ini salah satu yang pernah kita bikin. Campaign. Mungkin ada yang pernah lihat video ini. Baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely night. I love you, baby. Itu salah satu. Ada suaranya, Kak? Oke. Sip. Jadi itu sih untuk promosiin dana. Kayak gitu. Ya, itu kata Mona viral di Twitter. Iya, Benar. di Twitter.
ataupun di Instagram juga sama. Itu aku yang bikin sih. Aku benar-benar aku sendiri yang nge-shoot. Nanti bakal ada, kita ada banyak video-video kayak gitu yang ternyata branded gitu. Cuman kita bikinnya soft sell. Wah, iya. Astagfirullah. Udah nggak nyadar gitu, itu iklan gitu loh, Kak. Tuh. Iya, karena Keren memang kan tujuan promosi. dari Wah, gila. Keren. tujuan dari si brandnya ini cuman mau ngasih lihat lagi ada promo 11-11 gitu. Jadi sekedar kayak billboard aja. Yang penting orang banyak yang lihat. Gitu. Astagfirullah. Ini kita ada 2 penanya nih. Sabta boleh langsung nanya. Halo Mas Tommy. Yo, Maaf mau nanya Mas. Ada beberapa pertanyaan boleh? boleh. Tapi satu-satu biar jawabnya gampang. Oh iya ya, nggak apa-apa. Saya orangnya suka lupaan soalnya. Oke. Yang pertama, Mas, tadi udah dijelasin ini belum sih? Selain engagement rate, biasanya KPI yang dibebankan atau KPI-nya untuk influencer itu apa sih Mas biasanya? Selain engagement rate atau emang biasanya engagement rate aja yang dikasih ke klien? Oke. Biasanya kalau influencer marketing itu KPI-nya tadi balik lagi. Misalkan kalau yang bentuknya e-commerce gitu ya, kayak Tokped, JDID, Shopee, atau Lazada, mereka suka sebarin kupon. Nah, kuponnya ini harus habis, kode vouchernya tersebut. Makanya biasanya mereka tuh nge-push untuk supaya kontennya tuh dibikin yang bagus gitu, supaya lebih engage gitu ya. Jadi biasanya tuh kalau misalkan saya sebagai sebagai agency, brandnya tuh ngasih tahu ke saya, udah laku 3.000 nih kuponnya nih, kurang 1.000 lagi. Gimana caranya? Mungkin salah satunya kayak tadi, kita promosiin lewat Google Ads dan lain-lain. Gitu. Itu bisa jadi salah satunya aja. Tapi KPI utamanya pada umumnya orang yang menggunakan influencer marketing, ya reach. Reach-nya berapa orang nih? Kita pengen supaya reach-nya, misalkan follower dia 10.000, at least reach ataupun impression-nya itu misalkan 2 atau 3.000 gitu. Reach-nya sendiri kan bisa dilihat dari Instagram Insight. Nah, mungkin kalau yang akunnya udah Instagram bisnis bisa ngecek juga. Kayak gitu sih. Gitu. Jadi KPI-nya balik lagi pada umumnya itu di reach ataupun impression. Tapi ada juga beberapa e-commerce yang KPI-nya ya kode kuponnya harus laku. Kayak gitu. Oke Mas. Selanjutnya ya. Kan beberapa waktu yang lalu sempat ada masalah tuh. Kayak beberapa influencer atau beberapa artis diduga mengendorse sesuatu tapi jadi ngarahnya kayak buzzer pemerintah gitu loh, yang Omnibus Law itu. Oke. Nah, Indonesia butuh kerja. Iya, Indonesia butuh kerja nggak masalah. Sebenarnya kalau dari influencer atau dari Mas sendiri sebagai agensi ada semacam kayak lainnya gitu, jadi pokoknya kalau udah nyampe ke situ kita nggak mau deh, kayak kita nggak mau melebihi batasan itu gitu. Sebenarnya ada kayak gitu nggak sih? Atau biasanya ada personal influencer, ada yang nggak mau kalau tentang ada unsur politiknya atau apa? Oke. Sebenarnya sih UUD sih Mas. Ujung-ujungnya duit. Jadi apalagi terutama agensi gitu ya. Itu proyeknya gede banget dan aku tahu itu proyeknya. Siapa yang jalanin juga aku tahu. Itu proyeknya nilainya lumayan gede dan itu kalaupun aku yang dapat, aku bakal terima karena duitnya gede, bisa buat bayar gaji karyawan setahun, ngapain saya tolak gitu kan. Dan dari sisi influencer nggak dikasih tahu kalau itu proyek pemerintah, cukup disuruh ngepost begitu doang gitu. Jadi si influencer nggak dikasih tahu kalau ini proyeknya dari pemerintah atau si agensinya ini menahan informasi. Karena kalau sampai dikasih tahu ke influencernya ya menolak pasti. Banyak banget influencer yang menolak politik karena dia nggak mau dikasih dicap pro pemerintah atau kontra pemerintah gitu. Itu dari sisi si influencernya. Tapi balik lagi ada juga yang penting duit gitu. Bahkan disuruh ngepost obat kuat, pembesar payudara, asalkan dibayarnya 300 juta ya dia oke-oke aja.
Jadi balik lagi ke persona atau individunya si influencer-influencer tadi gitu. Jadi nggak ada batasan karena kan influencer orang ya, masing-masing orang. Jadi masing-masing orang punya batasan-batasan sendiri. Ada yang ya udah yang penting dapat duit, ada juga yang punya idealis sendiri gitu. Ya udah gitu. Kayak gitu. Mudah-mudahan sesuai jawabannya. Ya, oke, satu lagi Mas. Kalau itu berarti biasanya untuk budgeting atau misalkan kita mau hire influencer, budgetnya itu yang menentukan dari influencernya kah atau gimana sih biasanya? Kalau soalnya saya tertarik budgetingnya itu gimana sih kalau buat hire influencer gitu? Oke. Pada umumnya kita follow up biasanya kalau influencer yang udah pengalaman, mereka sudah punya budget atau red card tersendiri. Let's say kalau misalkan kita follow up-nya Giselle atau Baim Wong gitu. Kak, aku mau endorse ini dong. Dia akan kasih red card langsung. Ini harga per post kita gitu. Tapi pada khususnya ada beberapa influencer yang kamu ada budget berapa? Coba kasih tahu saya, nanti saya pertimbangin. Banyak juga yang kayak gitu. Biasanya itu influencer yang mau cari aman. Dia nggak mau kasih harga takut dibilang kemahalan, atau takut kemurahan dia rugi. Yang penting lo ada berapa ntar dipertimbangin gitu. Jadi tapi pada umumnya untuk influencer yang pengalaman ya dia udah ada red card tersendiri kayak gitu sih. Oke. Berarti yang bikin kontennya itu influencernya mikirin ada tim kreatifnya sendiri atau biasanya dari agensi kayak tadi yang Dana gitu. Ya kan itu yang dari Mas Tommy sendiri kan yang came up with idea itu kan. Biasanya ada briefnya dulu ke mereka atau kadang-kadang ada yang dibikinin sekalian, influencer tinggal nampang aja gitu. Iya. Balik lagi sih, ada banyak cara. Influencer marketing kan media placement ya, aku bilangnya. Salah satu channel komunikasi iklan gitu. Bisa ada yang tinggal ngepost, udah nih tinggal ngepost aja gitu ya. Itu juga termasuk influencer marketing kalau di postnya di Instagramnya si KOL gitu. Ada juga yang memang KOL-nya bikin konten. Jadi kita kasih brief, harus begini do and dance-nya, nanti dia tinggal ngelakuin sesuai yang brief, sesuai dengan brief yang dikasih oleh si brand atau agency gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Ada juga brand influencer yang ya udah kasih aja gue budget, ntar gue promosin semampu gue gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi balik lagi ke briefnya atau ke kebutuhannya. Tapi pada umumnya itu menggunakan brief. Jadi misalkan foto harus kayak gimana, lampunya harus cerah, background-nya harus bersih, terus produknya harus kelihatan, terus dia harus sambil misalkan gendong bayi atau apapun gitu ya. Itu kita tinggal kasih brief, nanti influencer tinggal foto ataupun video. Kayak gitu. Makasih Mas. Siap. Kayak gitu sih. Sorry ya kalau jawabannya agak ngadi-ngadi, soalnya kurang siap juga nih. Enggak kok, clear kok Mas. Ini ada satu lagi nih yang penanya, Osel boleh. Mas Tommy, simple sih itu tadi yang Atomic Ad punyanya Mas Tommy ya? Iya, punya aku nih. Itu sumber raw datanya itu yang bayar punya di-compile sebagai public service atau kita bisa dapat yang emang ini ya lumayan in-depth dan free gitu? Sebenarnya itu ngeri nih pertanyaannya nih. Sebenarnya itu bisa dibilang ilegal. Jadi kita ambil data dari Instagram, tapi dibilang ilegal juga enggak. Jadi kita mengambil data dari Instagram, berapa sih 12 post terakhir. Jadi 12 post terakhir kita lihat nih, konten yang pertama, engagement-nya, likes-nya berapa, kita hitung secara benar-benar sistem gitu ya, pakai API. Jadi kita hitung si postingan dia yang terakhir, ini misalkan likes-nya 20,
komennya 5, oke, postingan kedua likes-nya 30, komennya 3. Itu kita jumlahin sampai 12 post. Lalu kita buat average-nya atau dibagi rata. Kayak gitu sih. Jadi datanya ini bukan berbayar, tapi data yang memang ditunjukkan oleh si Instagram. Kayak misalkan kita buka kontennya artis gitu kan, kita bisa lihat berapa jumlah likes dan berapa jumlah komentarnya kan. Nah, itu yang kita compile di sistem tadi, di Atomic Ad. Gitu. Oke. Nah, Mas, sorry lanjutan. Itu decision 12 post terakhir itu berdasarkan pengalaman kalau itu udah representatif atau gimana ya? Soalnya jatuhnya itu kan moving average ya. Betul. Jadi 12 post terakhir itu karena kalau influencer pada umumnya ngepost itu biasanya paling enggak 2 hari sekali. Biasanya ya. Ada yang 3 hari sekali, ada juga yang setiap hari. Nah, 12 post itu kita tentukan at least dalam 2 minggu. 2 minggu, kita anggapnya 2 minggu gitu. 2 minggu terakhir engagement dia masih bagus. Kalau engagement dia 2 minggu terakhir jelek, ya udah kita nggak pakai. Bisa jadi kayak gitu. Kalau misalkan sudah terlalu lama, bahkan sampai ke bawah, ya mungkin aja dulu dia rame gitu ya, sampai dulu dia rame, sekarang udah mulai nggak rame gitu. Jadi banyak kan kayak akun-akun yang dulu apa ya, Bowo gitu ya, Prabowo Mendardo gitu, mungkin pernah dengar gitu ya. Dulu kan dia rame banget tuh, yang TikTok 2 jari gitu ya. Nah, tapi kan sekarang dia udah nggak rame. Jadi kenapa kita tentukan 12 post terakhir? Karena kita anggap itu 2 minggu atau maksimal 1 bulan terakhir konten-konten dia. Gitu. Kalau memang sudah nggak rame, engagement-nya sudah jelek, ya kita nggak pakai. Biasanya gitu sih. Oke, I see. Sip. Thank you, Mas Tommy. Oke. Oke. Thank you, Kak. Ini ada pertanyaan dari Slido nih. Mungkin ini mengenai case ya. Jadi kalau call to action atau mungkin goals-nya dari bisnis itu mau ngajak orang untuk datang belanja ke tokonya. Nah, jadi kalau call to action atau mungkin goals-nya sebuah bisnis itu memakai influencer adalah untuk ngajak orang datang belanja ke tokonya. Influencer mana nih yang lebih baik dipilih oleh bisnis ini? Apakah influencer dengan reach yang luas atau influencer yang intens interaksi dengan followers-followersnya? Oke. Kalau misalkan itu datang ke tokonya, kita lihat dulu apakah tokonya ini punya satu cabang, hanya punya satu cabang atau punya beberapa cabang. Let's say kalau misalkan dia kopi kenangan, di mana-mana ada. Nah, itu boleh banget kita pakai yang reach-nya lumayan besar. Tapi kalau misalkan tokonya cuma ada satu, misalkan cuma ada di Cipulir gitu, ya kita harus cari, kita utamakan influencer-influencer yang ada di sekitaran Cipulir atau Jakarta Selatan. Jangan sampai kita pakai produk kita atau tokonya ada di Jakarta, kita pakai influencer Medan gitu. Karena biasanya influencer-influencer khususnya yang kecil itu pertama dimulai dari teman-teman ke temannya lagi. Jadi biasanya circle-nya masih di dekat-dekat situ gitu. Tapi kalau misalkan kita pakainya yang terlalu jauh, bahkan misalkan yang dari Padang itu kan nggak mungkin influencer Padang pura-pura datang ke Cipulir untuk ngasih tahu kopi gitu, misalnya dia jualan kopi gitu. Jadi nantinya nggak efektif juga karena biasanya influencer Padang ya followersnya orang-orang Padang kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia tokonya banyak, let's say kayak kopi kenangan gitu, boleh kok pakai artis yang besar, yang reach-nya besar, karena ya follower-followernya sesuai ada di mana-mana begitu. Oke, thank you. Ada lagi nih dari masih dari Slido, dari Farhan Aryasyah. Mungkin Farhan ada di sini, mungkin bisa ditanyain langsung. Ada. Boleh langsung unmute ya, Farhan. Wow, ada 73 partisipan ya, baru tahu. Iya, Banyak Kak. juga. Banyak. Kayak bingung dia, unmute-nya gimana. Mungkin boleh oh ini nih, udah. Siap. Halo. Halo, Mas. Yes. Sorry, lupa lagi pertanyaannya.
Kenalan aja Mas, kenalan kalau gitu. Oke, aku Farhan. Mm-mm. Sebentar. Farhan hanya seputar ini nih. Oh ini pertanyaannya, sorry Mas. Lebih efektif ads atau influencer untuk naikin engagement? Kan kalau Lebih impresi pasti ini ya, kalau impresi lebih ads. Tapi kalau langsung ke engagement-nya itu gimana Mas? Terus misalnya in case nih produk baru, urgensinya apa sih Mas kita make influencer itu? Pertanyaan pertama tadi saya simpulin lebih efektif mana, influencer atau ads atau gimana? Lupa. Untuk Sorry. engagement. Untuk engagement. Iya. Sebenarnya coba diulangin lagi. Aku agak kurang jelas gimana. Untuk lebih efektif mana ads sama influencer marketing untuk naikin engagement? Oke, baik. Kalau ngomonginnya influencer marketing sama versus ads gitu, untuk engagement, ya kalau secara angka otomatis pasti lebih bagus si ads. Karena ads gampang nih, tinggal nge-boosting nanti likes atau komennya datang. Gitu. Tapi itu kita bilangnya nggak organik karena dia datang berdasarkan ads dan nanti biasanya langsung hilang gitu aja gitu. Karena yang dibutuhin itu kan sebenarnya tergantung kebutuhan atau KPI-nya. Kalau misalkan kita ngomongin KPI-nya yang penting reach-nya gede, ya udah ads aja. Tapi kalau misalkan pakai influencer gitu ya, ini brandingnya lebih dapet, promosinya gampang, nggak perlu setting-setting gitu ya, tinggal bayar langsung dipromoin. Kalau untuk pakai influencer gitu, karena kalau pakai ads juga kan nggak tahu, ada juga yang gampang tinggal dari aplikasi gitu ya, tinggal boost ads gitu dan lain-lain. Ada juga yang menggunakan business manager, Facebook Ads Business Manager gitu ya, ataupun Google Konsolnya dan lain-lain gitu, Google Ads-nya gitu. Nah, itu kalau misalkan pakai ads pasti harus setting, nanam pixel dan lain-lain. Itu biasanya nggak semua orang bisa. Tapi kalau influencer kan gampang. Jadi kalau dibilang efektif mana, tergantung sama skill kita juga sama KPI-nya. Kalau KPI-nya impression atau engagement, pakai ads saja, tinggal boosting ads kelar. Tapi kalau misalkan branding dalam waktu ke depan gitu ya, lebih baik influencer. Karena kalau influencer ya kesannya di branding sama KOL atau artis gitu. Jadi kita bisa lebih dapat gitu. Tapi kalau untuk online ads lebih enaknya bisa tadi itu terukur, jelas siapa aja sih, berapa yang lihat, berapa yang nge-likes, budgetnya yang digunakan berapa, kayak gitu-gitu. Oke, soalnya kan Mas, aku tanggepin ya Mas ya. Soalnya kan pengalaman nih, jadi minggu lalu kita ada launch produk baru. Nah, terus kita spend 2.500.000 untuk Facebook Ads. Nah, sampai sekarang nih impresinya sih ada orang ngunjung ke profile kita juga udah lumayan gitu, tapi engagement ini masih nol, Mas. Nah, ini untuk ke depan, untuk yang paling dulu like dan komen, bahkan follow juga gak ada. Enggak, maksudnya kan Facebook Ads itu ada cara, maksudnya ada tujuannya, ada KPI-nya leads, ada KPI-nya impression, reach atau awareness, ada KPI-nya conversion dan lain-lain. Ini tergantung settingan sama Facebook Business Manager-nya. Kayak gitu sih. Oh. Kalau kita sih masih awareness sih, Mas. Hah? Kalau kita masih awareness, tapi artinya sebenarnya impact yang kita harapin tuh orang yang kunjung juga bisa nge-follow atau bahkan ngasih like dan komen gitu, Mas. Nah, untuk ke depannya ini karena kita ngelihat setelah ads kayak gini, kita ada rencana untuk naikin budgetnya lagi. Nah, saran dari Mas, itu kita langsung coba pakai influencer atau KOL atau tetap naikin ads. Soalnya di angka, misalnya di angka 2.500.000 tadi itu, mungkin kalau untuk kita
collab sama micro influencer itu kan udah dapat beberapa ya Mas ya? Ya, bisa dapat 5 atau bahkan 10, Betul. tergantung kedekatan juga sih. Nah, kalau rekomendasi dari Mas gimana? Kalau ini sih harus lebih dalam nih. Pertama aku harus tahu produknya apa, Instagramnya apa atau Facebooknya apa. Terus aku juga harus tahu ini apa setting iklannya kayak gimana. Karena settingan iklan Facebook Ads itu banyak banget fungsinya, gitu. Terus kalau untuk iklannya Facebook sendiri biasanya ada KPI tertentu. Kalau cuma sekedar likes ataupun komen, harusnya pasti nyampe. Karena Facebook ada ngecas biasanya cost per like. Ada juga tuh yang kayak gitu tuh. Jadi ya udah kok postingan kontennya di like melalui Facebook Ads pasti nyampe gitu. Jadi makanya ini harus dalam banget. Aku harus tahu semua aku harus tahu nih yang dipromosiin apa sama cara settingnya kayak gimana. Karena nggak bisa apple to apple antara influencer ataupun online ads gitu. Karena dua dunia atau dua fungsi yang berbeda walaupun ujung-ujungnya sama-sama tetap promosi. Karena kalau influencer lebih ke branding sih. Oke. Gitu. Oke, noted. Ini by the way nanti akan dipelajari juga sih Farhan ketika lagi masuk ke next batch di Facebook Ads Week. Jadi nanti mungkin kita bisa belajar bareng-bareng pas mulai next batch gitu ya. Oke. So far, thank you so much for your question. Oke. Mungkin boleh lanjut Oh iya, ya? sorry tadi ada satu pertanyaan lagi. Oh ya, ada satu yang belum terjawab ya? Urgensinya apa sampai kita, sebelum kita pakai influencer itu? Urgensinya kenapa harus pakai influencer ya? Iya. Oke, balik lagi kayak yang tadi aku bilang, influencer itu bagus dalam hal branding. Jadi kesannya produknya terpercaya. Sehingga diharapkan menimbulkan word of mouth. Jadi misalkan, pakai skincare-nya si Tasya Farasya aja, dia aja pakai gitu. Jadi urgensinya adalah apakah produk ini cocok untuk di-influence, untuk dipakai menggunakan influencer gitu ya. Kalau memang bagus, ya diharapkan pakai influencer yang bisa menginfluence gitu. Terus promosinya tuh mudah dibandingin kamu setting Facebook Ads. Yang tadi aku bilang, setting Facebook Ads tuh banyak banget caranya, terutama di Facebook Manager. Orang-orang yang bisa setting Facebook Ads secara expert biasanya dibayarnya sangat mahal kalau di dunia agency. Karena memang susah banget gitu. Memang ada cara-cara simpel, tapi nggak bisa terlalu dalam. Akhirnya kalau misalkan mau cepat gampang dalam sisi branding gitu, dan diharapkan menimbulkan penjualan, ya kalau saranku bisa banget ke influencer dibandingin buang-buang ads yang kita belum pengalaman di sana. Kecuali memang sudah pengalaman atau memang sudah terbiasa setting gitu. Gitu sih. Oke, thank you Mas. Semoga bisa menjawab. Oke. Mungkin boleh ada pertanyaan lagi, Jo? Ada nih dari Slido masih ada. Dari Kai ada di sini. Mau nanya langsung nggak pertanyaannya? Oke. Boleh langsung tanyain aja sih, Jo. Oke. Ini sebagai brand nih, Kak. Lebih baik mana? Kita endorse ke sedikit mega influencers atau kita endorse ke banyak micro influencer? Baik lagi tergantung budget. Kalau budgetnya banyak, ya mendingan mega sekalian. Karena balik lagi tergantung budget dan produk. Kalau produknya memang masif, kayak yang tadi aku bilang, ya mendingan mega influencer sekalian, gitu. Tapi kalau produknya memang segmented, ya kita sesuaiin micro influencer yang segmented atau niche-nya sesuai. Jangan sampai kita produknya memang cuma ada di toko-toko cuma ada di Jakarta gitu ya, cuma ada di Jakarta Selatan misalkan. Tapi kita pakainya yang mega buzzer yang cakupannya sampai se-Indonesia. Jadi kan kayak ngebuang-buang impression atau reach-nya gitu. Tapi di satu sisi, influencer tuh seperti yang aku bilang, itu kan dia ada branding.
dia ngebawa positive branding gitu. Oh, oke, kalau misalkan tokonya cuma ada di Jakarta Selatan, tapi at least dia dipercaya sama misalkan artis sekelas siapa? Anggaplah Gisel gitu. Jadi, oh toko ini aja Gisel datengin gitu. Nggak apa-apa, kita bisa pakai dia kalau memang tujuannya ke arah branding sana. Karena influencer itu seperti yang saya jelaskan, dia bisa menimbulkan branding ke si brandnya gitu. Jadi kalau dibilang lebih bagus mana influencer mega ataupun yang kecil atau mikro kita sebutnya, tergantung sama produk sama budget. Oh oke. Gini Kak, let's say produk kita ada di seluruh Indonesia. Oke. Let's say produk kita ada di seluruh Indonesia, budget kita 1 miliar. 1 miliar itu bisa dapat 10 mega influencer. 10 mega influencer, tapi kalau kita pilih micro influencer itu bisa dapat 100 micro influencer. Nah, menurut Kak Tommy gimana? Yang lebih pilih mana di antara dua itu? Biasanya kalau budgetnya udah di atas 500 juta, aku mix. Jadi kita tetap dapat yang meganya. Kalau memang budgetnya di sana ya, 500 juta dicocokin 300 juta di kalau misalnya 1 M tadi ya sebutnya. 1 M 500 jutanya di mega, 500 jutanya kita mix di mikro atau makro, bahkan kita pakai nano. Lagi mulai tren. Kenapa? Karena nano tuh murah. Paling kayak misalkan kita follower kita cuma 2.000 atau teman gitu ya, ibu-ibu gitu. Followernya cuma 1.000 atau 2.000, dikasih 100.000 aja udah mau banget dia ngepost. Gitu, ngepromosin produk. Biasanya follower yang masih kecil ini dia lebih bisa jelas nggak? Jelas. Oh iya, lebih bisa menginfluence orang untuk ngebeli produk gitu. Karena memang biasanya circle-nya 1.000 follower ya teman-teman dia gitu. Jadi biasanya aku campur tuh meganya berapa persen, mikronya berapa persen, nanonya berapa persen gitu. Oke. Ini mungkin berkaitan dengan ini Kak, nano influencer tadi. Ini ada yang nanya nih, ada rencana nggak bikin akademi influencer gitu? Raising them. Ada rencana bikin akademi influencer gitu nggak Kak? Jadi raising them up from grassroots to macro atau mega level gitu. Oh, kita lagi lakukan. Kita memang arahnya ke arah sana. Baru mulai. Jadi kita bikin suatu divisi. Divisinya ini kita grooming orang-orang yang memang mau jadi influencer. Nanti kita pikirin konten yang cocok buat dia gitu. Misalkan tapi kita selektif juga. Misalkan si ini nih sesuai banget nih, mukanya cakep tapi followernya masih dikit gitu ya. Terus orangnya lucu. Nah, itu bisa banget nanti kita pikirin konten-kontennya supaya dia menarik, supaya orang banyak follow, kita tambahin budget ads juga supaya reach-nya lebih cepat nyampe. Lalu kita collab-collabin dengan influencer-influencer gede yang udah ada gitu. Kayak makanya aku bilang kita koneksinya banyak ke influencer gede, salah satunya gunanya itu. Jadi kayak misalkan ada salah satu talent kita atau orang biasa ya, kita sebutnya orang biasa yang jago nyanyi dan suaranya lumayan bagus gitu. Nah ya udah kita suruh dia rekaman, recording simple aja di rumah gitu. Nanti kita bantu untuk YouTube-nya ataupun Instagram-nya supaya reach-nya lebih banyak. Akhirnya misalkan kita minta contoh ke misalkan Baimong, tolong dong post dia di story lo gitu. Nah itu langsung naik tuh followernya gitu. Jadi tentu pasti ada rencana ke depan dan memang sekarang udah dilakukan. Minimal berapa followers Kak baru boleh daftar ke akademinya? Nggak lihat followers sih kalau untuk yang grooming kayak gitu. Kita lihat punya unique selling point atau enggak si orang ini. Kalau misalkan dia nggak punya Instagram tapi dia suaranya bagus, cakep gitu, dan masih muda misalkan. Biasanya yang cover-cover video di YouTube tuh kan masih muda. Ya, kita pasti grooming. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia followersnya 5.000, kan udah lumayan ya 5.000 ya. Followersnya 5.000, tapi kita nggak ngelihat cara, karena kan setiap orang punya point of view beda-beda ya.
Misalkan dari kita point of view-nya kita nggak ngelihat cara untuk ngebikin dia besar, ya udah kita nggak bisa, kita tolak gitu. Oh, oke. Turi gitu Turi, mau jadi selebgram. Oh iya dong. Atau kita lihat nih orang kalau ngomong inspiratif banget. Waduh. Ya kan, kayak Mario Teguh. Betul sekali. Nah, udah kita coba bikinin dia konten, editorial plan supaya dia bisa ngepost konten-konten inspiratif. Oke, thank you Kak. Next ada Irfan nih, Irfan Gani. Irfan mungkin bisa unmute, silakan. Halo, selamat malam. Malam. So this is my first time to be in class by invitation. Oh great, this is my first time too. So Mr. Tommy, allow me to ask some questions. Jadi pertanyaan pertamanya tadi mengenai agensi ya. Apakah ada peraturan dalam agensi yang Mas naungi tentang apakah influencer itu tidak bisa dinaungi oleh agensi lain? Oh ada dong. Oke. Pertanyaan terkaitnya itu satu influencer itu bisa dibawahi berapa agensi? Oke. Lalu apakah influencer jika dinaungi oleh beberapa agensi harganya dia datar sama aja across agensi atau beda? Nah, itu yang pertama. Mungkin mau dijawab dulu atau langsung ajar pertanyaan? Boleh. Sebenarnya ini udah jadi dapur agensi berarti ya. Ini setiap talent punya hak untuk menolak eksklusif atau enggak. Maksudnya setiap influencer menolak eksklusif atau enggak. Contoh, misalkan saya artis ya. Siapa ya? Fandi Christian, mungkin pernah dengar. Follower dia 2M. Nah, dia bisa banget ada cuma di satu agensi. Jadi di mana kalau misalkan ada brand yang mau kerja sama, ya cuma ada di agensi atau manajemen tersebut. Nanti sama si Fandi Christian dilempar tuh ke agensi atau manajemen gua aja gitu. Tapi bisa juga dia ada di beberapa agensi. Karena ini jadi seperti membuka banyak celah untuk si konten kreator tersebut atau si influencer tersebut untuk dapetin rezeki atau dapetin uang gitu ya. Jadi tergantung sama keputusannya si influencer. Ada juga yang memang dia nggak mau ambil kecuali dari agensinya si A gitu. Itu tergantung balik lagi ke individu masing-masing dan tergantung kontrak gitu. Kita juga ada yang kayak gitu, misalkan kita kontrak kalau misalkan ada orang yang mau follow up dia langsung, ya tetap harus lewat kita. Kayak gitu. Itu ada juga yang kayak gitu. Atau ada juga yang bebas, dia dapat dari mana aja, project boleh-boleh aja. Jadi nggak harus dari kita. Yang penting si influencernya mau gitu loh. Kayak gitu sih. Artinya kalau diikat kontrak, agensi bayar lebih mahal ya kepada influencer tersebut? Ke si influencer? Enggak. Biasanya balik lagi kan tergantung kontrak. Harus ada yang namanya win-win solution. Kalau misalkan kontraknya ini baik, ya pasti diterima dong sama si influencer. Tapi kalau kontraknya dilihatnya angkanya nggak bagus dan lain-lain, ya pasti ditolak. Nah, pada umumnya agensi-agensi yang berani mengkontrak satu KOL atau satu influencer gitu, si agensinya juga sudah memikirkan apakah si KOL ini gampang atau enggak dijualnya, jasanya ya, maksudnya jasa perpostingannya dan lain-lain gitu. Kalau misalkan kayaknya susah dijual, pasti si agensinya juga nggak mau ambil resiko untuk mengkontrak si KOL tersebut. Kenapa? Karena nanti si KOL juga akan melakukan tuntutan atau bukan tuntutan hukum ya, maksudnya menuntut si agensi untuk mana nih job gue, masa udah kontrak tapi gue nggak dikasih job, gitu. Kayak gitu sih. Mudah-mudahan menjawab. Oke, thank you untuk pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, tadi kan bilang ada open price, ada kita yang sebagai yang butuh iklanin yang kasih harga bagi influencer. Terus gimana caranya kita supaya harga yang kita tawarkan itu nggak ketinggian? Sorry, suara kamu agak kecil sih. Gimana? Oke, tadi kan ada rentang harga ya. Jadi ada open price bagi influencer, ada kita yang kasih harga. Yep. Jadi, inti pertanyaannya itu gimana cara kita bisa tahu harga average-nya mikro influencer sampai makro influencer. Terus gimana best price-nya
Maksudnya mereka berdasarkan harganya mereka dari apa? Oke. Biasanya untuk menentukan harga itu berdasarkan pengalaman sih. Kita nggak bisa maksudnya apakah harga dia kemahalan atau enggak itu berdasarkan dengan pengalaman. Jadi kayak misalkan kita udah terbiasa nih dengan handle KOL gitu ya. Terus kita lihat tiba-tiba ada influencer ngasih harga kemahalan gitu. Itu biasanya kita bandingin kan pekerjaan-pekerjaan kita sebelumnya. Followernya aja cuma 1 juta gitu misalkan, tapi minta harga per postnya 100 juta. Menurut kita kemahalan gitu, karena sebelumnya pengalaman-pengalaman kita kalau follower 1 juta ya harganya 8 juta lah, 10 juta lah, masih oke gitu. Tapi balik lagi ke engagement rate. Kalau memang engagement-nya dia lagi bagus, biasanya si influencer suka naikin harga. Contoh ya, aku sebut Rizky Bilar gitu. Rizky Bilar ini dia engagement-nya lagi bagus banget. Jadi dia nentuin harga seenak jidat dia, karena memang dia dibutuhkan saat ini oleh brand-brand. Walaupun followers dia belum nyampe sebesar Raffi Ahmad misalkan, harga dia mungkin bisa lebih mahal daripada Raffi Ahmad saat ini. Karena memang dia lagi ngetren. Karena setiap postingan dia, komennya bisa di atas 30.000. Sedangkan Raffi Ahmad paling yang komen 2.000 orang. Walaupun follower dia, Raffi Ahmad sudah 40 juta kali ya. Tapi Rizky Bilar baru mungkin 4 juta gitu. Tapi harga Raffi Ahmad mungkin saat ini bisa jadi kalah dengan Rizky Bilar untuk postingannya. Jadi best practice-nya adalah tetap menilai, ini di kacamata brand atau agency ya, tetap kita ceknya berdasarkan followers dan engagement. Apakah ini worth it? Kita hitung per cost per impression-nya atau cost per reach-nya. Jadi misalkan nih ya, harga 1 juta, misalkan 1 juta rupiah gitu. Terus follower dia misalkan 100.000. Nah, kita terus dari 100.000 followers yang biasanya dia dapat reach-nya, kita cek itu engagement-nya dia berapa gitu ya. Rata-rata engagement dia sekali ngepost 10.000 likes, 10.000 likes. Nah, 1 juta itu kita bagi dengan 10.000 tersebut. Apa? Misalkan 1 juta dibagi 10.000 berapa ya? 10.000 likes mungkin 10 rupiah ya, 100 rupiah. Aku harus hitung sih. Intinya misalkan 100 rupiah per likes. Nah, jadi kita hitung nih, apakah worth it 100 rupiah per likes? Gitu. Kalau memang worth it, 100 rupiah per likes, ya kita jalanin. Gitu. Jadi memang nggak ada pakem untuk menentukan harga kalau untuk KOL atau influencer. Kayak gitu sih. Oke. Semoga menjawab. Masih boleh nanya lagi nggak? Boleh. Oke. Wow. Satu pengen lagi kali ya, boleh Irfan. Oke, tadi kan tentang voucher code ya, yang digunakan untuk redeem, agar untuk menilai seberapa efektif kita pakai QL tadi. Selain pakai redeem code, pakai apa lagi ya? Selain redeem code, biasanya ya kita cek itu tadi likes atau komennya. Kalau memang komen atau likes-nya dikit, ya berarti nggak efektif. Tadi engagement. Gitu. Oke, siap. Tapi bisa juga sih. Karena kan sekarang udah ada namanya, mungkin UTM. Tahu UTM nggak ya? Mungkin ada yang tahu UTM. Jadi itu tracker paling mudah dipakai di Google. Kan biasanya kalau Instagram atau Twitter itu bisa swipe up yang masuk ke link websitenya, atau dari Twitter bisa langsung klik kan kalau dari caption gitu. Nah, kita bisa tanamin UTM. UTM ini sama Google Analytics nanti bisa kebaca source-nya dari siapa yang ngeklik. Atau misalkan kita bikin UTM-nya influencer by Wong gitu. Nanti kita bisa cek nih di Google Analytics berapa orang yang ngunjungin website kita dari si Baim Wong. Itu juga bisa jadi salah satu matriks untuk mengukur efektivitas si KOL. Gitu. Tapi aku nggak tahu nih audiensnya udah pada ngerti Google Analytics atau belum. Jadi makanya aku nggak berani ngomong banyak juga. Yang batch 3
itu mereka udah pelajari UTM, terus analytics. Nah, yang batch 4 kalian bakal pelajari ya. Iya, bakal pelajarin sih nanti. Oke, mungkin untuk satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita penutupan, boleh dari Reza. Boleh langsung unmute, Res. Sip. Iya. Halo, malam. Halo Mas Reja. Ya Mas, mau nanya nih, pas banget tadi pertanyaannya udah kesebut sama Bang Irfan tadi sebelumnya, tapi lanjut aja deh. Seberapa jauh sih kita bisa kayak nge-brief si influencer ini, kayak seberapa dalam brand bisa kayak ngatur, postnya gini dong, postnya gitu dong, pakai ini dong, pakai itu, atau misalnya ngaruh ke budget, misalnya si influencer lagi, oh gue maunya 10 juta per post. Oke, tapi kita mau sekian customer ya, kalau nggak habis kita potong gitu. Bisa nggak sih kayak gitu misalnya? Itu biasanya punishment and reward ya. Kalau kayak gitu ada beberapa KOL yang mau. Jadi kalau misalkan red card dia biasanya 5 juta, misalkan gitu ya. Kalau voucher code-nya ini nggak habis, dia mau tuh dipotong, misalkan cuma dibayar 4 juta. Tapi kalau misalkan achieve, dia mau dibayar 6 juta. Jadi ada punishment dan reward. Itu beberapa KOL bisa kayak gitu. Dan soal kontennya yang bisa kita atur kayak gimana, tentu kita harus bisa, dan KOL harus mau diatur sesuai brief. Kalau tidak sesuai brief, ya suruh ulang. Karena tidak sesuai brief. Gitu. Kan dia dibayar untuk melakukan pekerjaan yang kita setujui gitu. Kalau memang dia disuruh untuk, misalkan, disuruh pakai bikini, kalau di awalnya dia setuju, ya udah dia harus setuju. Karena memang kita bayar mereka untuk endorse bikini gitu. Nah, makanya pada saat awal ada yang namanya PKS atau perjanjian kerjasama. Sampai segimana kita bisa menyuruh dia melakukan hal yang sesuai brief kita. Kayak gitu. Makanya kalau sama KOL itu kita benar-benar harus hati-hati nih, jangan sampai kita, apalagi terutama khusus yang udah bayar atau DP gitu ya, terutama mereka yang udah kita bayar full, mereka bisa semena-mena sama kita, orang duitnya udah ada di dia, gitu. Makanya harus ada yang namanya perjanjian kerjasama. Kayak gitu sih, Mas. Beres. Oke, sip. Terima kasih ya. Ya. Oke, lanjut. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, Kak Tommy. Jadi mau nanya sih, kalau misalkan selama menjalankan agensinya Kak Tommy, media prestasi agency, itu ada nggak sih pengalaman yang tadi yang terunik itu? Mungkin boleh ceritain sih, yang related dengan influence marketing. Wow. Mau share screen juga boleh. Boleh banget. Pengalaman unik banyak banget sih. Kayak waktu itu kita nge-shoot yang video Dana tadi, itu benar-benar kita diketawain banyak orang di belakang. Itu lucu banget, itu aku shoot di Pondok Indah gitu. Itu benar-benar kayak semua orang keliling ngetawain orang yang pegangan tangan gitu. Terus kita bacain komentarnya ketika di-post di akun-akun Aurece gitu. Bangsat, kalau depan gue tendang gitu misalnya. Kalau gue di belakang mobilnya gue tabrak tuh. Atau kayak gimana. Emang nggak bisa pesen Grab berdua gitu di jalanan, malu-maluin. Banyak sih video komentar-komentar gitu yang ngebekas di hati kita dan kita senang jalaninnya. Tapi ada juga yang akhirnya ngeselin gitu. Contoh kayak gini. Salah satu klien kita itu Dana. Mungkin di sini udah pada tahu Dana. Dana tuh dompet digital yang kayak OVO atau GoPay. Nah, dia kita bikin campaign waktu itu setengah harga. Ini aku share screen ya. Oke. Jadi waktu itu mana ya? Nih. Kok nggak bisa share screen? Sebentar ya. Mana nih pilihan share screen-nya nggak ada. Di bawah nggak ada, Kak, yang hijau? Iya nih. Sebentar. Jadi waktu itu kita pernah pakai salah satu influencer namanya Vanessa Angel. Mungkin pernah dengar ya. Vanessa Angel. Aduh, gimana nih share screen-nya nih? Ini soal lucu banget nih. Mana ya? Di besarin dulu kali zoom-nya, Kak. Zoom-nya di maximize. Close. Sorry.
Sorry, ini bisa. Oke. Share screen. Oke. Jadi dulu pernah ada, nah ini udah ada yang komentar 80 juta dong per post gitu. Mana yang punya videonya? Ini kan lucu banget nih. Jadi waktu itu dia pernah kena kasus prostitusi ya. Nah, di saat dia kena kasus prostitusi, kita kebetulan lagi pakai dia. Ini, waktu itu dia ngepost ini. Kelihatan nggak di screen? Iya, kelihatan. Nah, jajanan manis setengah harga. Dia pakai baju begini, awalnya kita nggak ada komplain. Tapi jajanan manis setengah harga, lalu banyak yang komen, oh berarti kalau pakai Dana, bayarnya cuma 40 juta dong. Gitu. Jadi 80 juta, waktu itu kebetulan banget baru 3 hari dia ngepost atau 5 hari gitu. Tiba-tiba dia ketangkep. Akhirnya Instagram dia ramai banget. Karena akun-akun gini. Jadi kayak jajanan manis setengah harga. Iya sih, emang dia manis. Berarti kalau 80 juta, bayarnya cuma 40 juta kalau pakai Dana. Nah, ini kita waktu itu bener-bener diomelin banget sama CEO-nya Dana. Dia bilang, kok pilih KOL-nya apa? Nggak milih-milih atau gimana gitu. Lah, sedangkan kan kita nggak tahu kalau dia ternyata, mohon maaf gitu ya, jualan gitu. Kan kita taunya dia ya endorser aja, selebgram aja gitu. Udah ngepost sebelumnya, terus dia ketangkep kan kita nggak bisa prediksi. Tapi dan waktu itu si kliennya minta untuk di take down saat itu juga. Ya kita bingung. Gimana nih orang dia di dalam penjara, emangnya saya punya akses ke Instagram dia? Kan enggak gitu. Ya tapi soft sih. Tapi aku bilang ke kliennya, dan kliennya pun ngerti, kebetulan untungnya kliennya pintar, sejelek-jeleknya publikasi, tetap publikasi yang baik. Apalagi waktu itu kondisinya Dana bisa dibilang masih baru. Jadi Dana tetap dapat publikasi gitu. Dan nggak karena memang ini bukan brand ambassador, hanya endorser atau influencer sekali aja gitu. Kayak yang tadi aku bilang, ini nggak membuat muka Dana atau brandnya Dana tercoreng. Karena cuma sekali ngepost aja gitu. Karena bukan brand ambassador, yang artinya dia nggak jadi personanya perusahaan. Jadi malah kita dapat publikasi kayak gitu. Makanya selalu waktu kalau istilah bahasa Inggrisnya gitu, bad publication still good publication gitu sih. Ini salah satu yang menarik. Ada banyak sih. Kalau aku ceritain bisa sampai pagi nih. Oke, thank you so much ya Kak Tomi udah sharing. Mungkin terakhir pertanyaan yang biasanya kita tanyain ke guest lecture kita. Di sini juga Kak, iya jadi kita penasaran sih Kak, di area digital marketing kan luas ya. Tapi kalau misalkan masing-masing di each topics gitu, misalkan kayak sekarang lagi di influencer marketing, mau nanya aja sih, beberapa dari student kami juga kan emang tertarik untuk kerja di digital marketing dan sebagainya. Kalau misalkan Kak Tomi sendiri ketika milih new hire, ketika milih pegawai itu apa sih yang dilihat, khususnya kalau misalkan mau jadi megang influencer marketing itu apa sih skill teknikal satu sama skill non teknikal yang harus dimiliki kayak gitu? Oh, tergantung sih. Kalau aku sih biasanya di sini setiap agensi atau yang punya perusahaan gitu punya kriteria masing-masing. Tapi pada umumnya minimal dia ngerti tentang digital marketing. Makanya kalau misalkan khususnya untuk yang muda-muda gitu ya, paling nggak lebih baik punya yang namanya Google Certification. Gitu. Gampang banget tuh ngambil Google Certification, mulai dari fundamental, YouTube, dan lain-lain gitu. Itu free juga kok. Nah, kalau udah punya itu sih, sebenarnya itu juga jadi kayak poin bagus ketika si agency mau hire orang di dunia digital marketing. Gitu. Walaupun ujung-ujungnya nanti akhirnya dia pegang sosmed yang nggak berkaitan dengan Google, tapi itu bisa jadi kayak poin plus. It means he or she itu ngerti tentang atmosfer atau dunia digital agency gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia memang udah pengalaman ya udah kita tinggal lihat personanya aja cocok atau enggak dari si agency. Nah, terus kita juga bisa lihat si Instagram ataupun Facebooknya si calon rekruter baru gitu. Kalau misalkan dia jelek-jelekin kubu sebelah atau bermain postingan politik-politik, biasanya kalau di kita udah coret duluan. Terus apakah Instagram dia menarik gitu. Walaupun followernya dikit, tapi Instagram dia menarik itu udah jadi poin plus untuk kita.
Misalkan dia jago main TikTok gitu ya, jago main TikTok, terus ngeposting caption-captionnya atau copywriting-nya bagus, itu udah pasti kita jadi poin plus banget sih. Berarti kalau yang tadi teknis, at least sudah punya pengetahuan di digital marketing. Yep. Terus ya kalau yang non technical, at least mereka tuh paham gimana caranya nge-build brandingnya sendiri di sosial medianya mereka gitu ya. Betul. Oke, Makanya menarik. sosial media sendiri itu harus diperhatiin banget. Oke deh, Kak Tommy, thank you so much for sharing today 1,5 jam ini. Mudah-mudahan, Lama banget ya. Iya nggak, tapi nggak kerasa gitu udah tiba-tiba 1,5 jam. Mudah-mudahan bisa nambah insights buat teman-teman alumni, buat teman-teman yang lagi belajar di batch 3, sama buat nanti yang bakal masuk ke batch 4. Gitu. Teman-teman itu boleh ya diisi feedback formnya. Jadi biar kita bisa share juga ke Kak Tommy nanti habis ini. Terus from Kak Tommy, any last words mungkin sebelum kita end the session? Apa ya? Ini kalau misalkan yang di sini kan aku nggak tahu nih apakah semua akan terjun ke dunia digital marketing. Tapi kalau memang mau terjun ke dunia digital marketing, harus update banget sama yang namanya tren-tren sekarang nih. Kita harus lihat tren ke depan. TikTok kayaknya lagi seru. Oke, kita harus belajar TikTok gitu. Mungkin 2 tahun lalu orang nggak ada yang mau belajar TikTok karena dikiranya alay. Tapi sekarang kita harus belajar TikTok karena brand udah mulai banyak ke sana. Terus kita juga harus peka yang namanya update teknologi atau algoritma si Facebook atau Google. Itu bisa di search sih. Ke yang terakhir, ya jangan terlalu serius kalau di dunia digital marketing. Karena konten ataupun rules-rulesnya itu bisa banget kita tabrakin. Gitu. Mantap. Oke, thank you so much Kak Tommy for your time. Semuanya boleh diisi tadi feedback format. Terus thank you juga for joining this expert sharing session yang ke-16. See you guys again nanti ya Bu di expert sharing session ke-17 buat anak-anak batch 4 sama alumni. Sama buat batch 3, see you guys again tomorrow. Bye all. Bye, thank you. Thank you Kak Tommy. Hai Ricky.